Bab 20. Ketika matahari menampakkan dirinya, Asma sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tiba-tiba suara pintu diketuk terdengar. Asma segera memakai cadarnya dan berjalan menuju pintu untuk melihat siapa yang sedang berkunjung. "Mas," ucap Asma, kaget. Asma tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Laki-laki dingin itu berdiri mematung menghadap rumput tepat di teras rumah Bu Aisyah. Tangannya ia masukkan ke dalam saku celana. Tak berselang lama, manik mata mereka bertemu tatap. "Apa aku boleh masuk?" ucap Ridho. Asma terkejut sesaat. Sampai lupa mempersilahkan suaminya masuk. "Ayo, silakan masuk Mas," ujar Asma. Asma melongo karena heran tentang kedatangan Ridho ke sini. Sang suami menyusulnya. Ridho mengekor di belakang Asma. Asma masih saja melongo karena tak percaya dengan apa yang sekarang ada di hadapannya. Asma membersihkan kursi yang hendak diduduki Ridho. Ridho kemudian duduk di sofa dengan warnanya yang hampir memudar. Mata dan wajahnya tak henti menyapu ke sekeliling ruangan. "Siapa Asma?" tunjuk Bu Aisyah pada laki-laki di depannya. "Ini suami Asma Bu, Mas Ridho Prasetya Anggara," jawab Asma sambil tersenyum di balik cadar. Bu Aisyah terdiam sejenak, ia terlihat berpikir. Sepertinya nama itu tak asing baginya. Ridho mendekat dan menyalami Bu Aisyah. "Maaf ya Bu, aku telat datangnya, karena masih sibuk dengan pekerjaan," ujarnya ramah pada Bu Aisyah. Asma yang melihat itu melongo tidak percaya. Selama ini ia berpikir bahwa Ridho tidak mungkin sopan dan ramah seperti itu kepada siapapun. Bahkan pada Papa Rudi dan Mama Rani, orang tuanya sendiri. Sebenarnya dari kemarin, ia mempertimbangkan ucapan Rio dan Pras. Hingga mendapat keputusan akhir bahwa ia akan menyusul Asma. "Sepertinya ibu pernah mendengar namamu Nak," ucap Bu Aisyah. "Mungkin itu hanya perasaan ibu saja," jawab Ridho, mulai menunjukkan keakrabannya pada Bu Aisyah. Matanya terus mengamati rumah tua itu. "Apa dari kecil sampai sebesar ini sebelum menikah denganku Asma tinggal di tempat kumuh ini," batin Ridho. "Bu, bolehkah aku merenovasi rumah ibu?" Ridho meminta izin. "Rumah ini memang sudah terlalu tua Nak." Bu Aisyah tersenyum khas keibuannya. Ia ikut menyapu pandang ke seluruh bagian sudut Ridho ke teras sebentar dan mengeluarkan telepon dari saku celananya. Berbicara melalui sambungan telepon dengan serius. Dan kembali lagi ke dalam. "Sebentar lagi bahan bangunannya datang Bu. Tenang saja, saya sudah menyewa kuli bangunan terbaik beserta seorang arsitek," ucap Ridho cengengesan. Asma hanya diam melihat sikap Ridho yang seperti itu. Sikap yang tidak pernah ia lihat pertama kali mengenal suaminya. 2 jam kemudian. "Kamu awasi semuanya, takutnya ada yang tidak beres. Semuanya harus perfect, jangan membuatku malu di depan mertuaku," perintah Ridho pada salah satu bodyguardnya. "Baik Tuan," jawab sang bodyguard, tegas. Saat renovasi rumah dimulai, Ridho mengajak Asma dan ibu mertuanya makan siang di luar. Ridho melajukan mobilnya ke sebuah restoran mewah bernama Casa Fontana. "Kita makan di sini saja," ujar Ridho. Ridho memarkirkan mobilnya di tempat yang telah disediakan. Ia membukakan pintu mobil untuk Asma dan mertuanya. Asma hanya terdiam melihat perlakuan Ridho padanya dan Bu Aisyah. Tidak menunggu lama, makanan mereka pun sudah terhidang di meja. Ridho dan Bu Aisyah segera menyantap makanan di depannya, tetapi tidak dengan Asma. "Asma, kamu tidak makan?" tanya Ridho yang melihat Asma tidak memakan makanannya. "Aku sedang puasa, Mas," ucap Asma sembari menggelengkan kepala. "Alasan? Bilang saja susah makan karena pakai cadar," ucap Ridho. Asma menggeleng lagi. "Tidak Mas, aku sungguh berpuasa," jawab Asma. Ia tidak berbohong. "Asma, sejak kapan kamu memakai cadar Nak?" Bu Aisyah menatap lekat Asma. "Sejak..." Asma tertunduk. Asma enggan menjawabnya. Kepingan kisah masa lalu kembali muncul dalam benaknya. Ila menggigit bibir bawahnya.
Jadi dulu Asma tidak memakai cadar, Bu? Tanya Ridho sedikit terkejut. Lia nak, dulu tidak memakai jilbab juga, apalagi sampai bercadar. Jelas Bu Aisyah membuat Ridho menggaruk tengkuknya. Bu, sebaiknya setelah ini kita ke rumah sakit. Ujar Asma, seolah mengalihkan pembicaraan. Untuk apa, nak? Bu Aisyah mengerutkan keningnya. Asma ingin tahu keadaan ibu sekarang bagaimana. Asma tersenyum dan membelai lembut punggung tangan ibunya. Ibu alhamdulillah sudah sehat, nak. Sahut Bu Aisyah. Tapi Asma takut kalau ibu sakit lagi, kita check up ya Bu. Asma memohon. Baiklah nak. Bu Aisyah mengangguk pasrah. Setelah makan siang, mereka langsung menuju rumah sakit tempat Dr. Hengki praktek. Jarak rumah sakit dan rumah ibunya juga tidak terlalu jauh. Sebelum berangkat, Asma menelepon Dr. Hengki terlebih dahulu untuk memastikan apakah dokternya praktek hari ini. Sesampainya di rumah sakit, hanya Bu Aisyah dan Asma yang masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Ridho hanya menunggu di luar. Siang Asma. Sapa Dokter Hengki. Siang juga dok. Balas Asma. Silahkan duduk. Ucap dokternya lagi. Asma dan Bu Aisyah duduk di depan Dokter Hengki. Tidak ada dok, Asma yang menyuruh saya untuk periksa. Jawab Bu Aisyah. Mari Bu, berbaring di atas sana. Dokter Hengki mulai memeriksa tubuh Bu Aisyah dengan stetoskop. Nampaknya, keadaan ibu sudah mulai membaik. Ujar Dokter Hengki. Asma mengangguk. Dok, aku ingin Anda mengecek darah ibu di lab. Aku juga mau ibu di ronsen. Supaya aku yakin bahwa keadaan ibu baik-baik saja, dan aku mau hasil labnya keluar hari ini juga. Pinta Asma. Baiklah, akan saya usahakan, tapi biayanya akan lebih mahal. Jawab Pak Dokter. Yang terpenting ibu segera diperiksa. Masalah biaya aku tidak masalah, dok. Asma menyetujuinya sesegera mungkin. Dokter Hengki mengambil sampel darah Bu Aisyah dan membawanya ke lab. La juga menyuruh beberapa perawat untuk membantunya membawa Bu Aisyah ke ruang radiologi. Tidak butuh waktu lama, hasil labnya keluar begitu juga dengan foto ronsen. Sepertinya ibumu baik-baik saja, hasilnya normal semua. Tukas Dokter Hengki. Ridho masuk ke dalam ruangan Dokter Hengki. Syukur alhamdulillah dok, kalau begitu aku ingin ke kasir dulu. Ujar Asma. Lia, silahkan. Sahut Pak Dokter. Mas, titip ibu dulu ya. Ujar Asma pada Ridho yang baru masuk ke ruangan. Ridho hanya mengangguk pelan. Asma berjalan menuju kasir rumah sakit untuk membayar semua biaya administrasinya. Asma duduk di kursi depan kasir yang telah disediakan, ia sedang menunggu antrian. Ridho dan Bu Aisyah mengikuti Asma dari belakang, mereka menunggu Asma di kursi tunggu. Perasaan, aku belum memberi ia uang. Dapat dari mana ia uang sebanyak itu? Batin Ridho. Nak Ridho. Ujar Bu Aisyah sambil memegangi bahu Ridho. Iya Bu, ibu butuh sesuatu. Ridho menoleh. Ibu hanya ingin berpesan, jaga Asma baik-baik, sayangi dan cintai ia dengan tulus, jangan kau lukai hatinya. Sungguh, Asma adalah gadis yang baik, dari kecil ia sangat sopan dan tidak pernah sombong, walau ia anak orang kaya. Pesan Bu Aisyah. Anak orang kaya, jadi Asma bukan anak ibu? Tanya Ridho penasaran. Bu Aisyah menggeleng pelan, beliau tidak menjawab pertanyaan Ridho. Otaknya masih terngiang dengan nama Prasetya Anggara, nama itu masih saja membuatnya penasaran, seakan sangat ia kenal, tapi kapan? Nak Ridho, bolehkah ibu menanyakan sesuatu padamu? Bu Aisyah menatap serius wajah Ridho. Tentu saja boleh, apa Bu? Jawab Ridho, sopan. Siapa nama kedua orang tuamu? Tanya Bu Aisyah. Sebenarnya Ridho heran dengan pertanyaan Bu Aisyah. Tapi demi kesopanan,
ia menjawab saja. Ridho pikir, mungkin saja Bu Aisyah ingin mengetahui tentang keluarganya lebih banyak. Mamaku bernama Rani, dan papaku bernama Rudi. Jawab Ridho. Bu Aisyah terdiam sejenak. Rasa penasarannya sekarang sudah terbayarkan. Kedua nama itu adalah sahabat baik dari Pak Ridwan Sutanto dan Devina Sutanto, orang tua Asma sekaligus majikannya. Laki-laki di depannya itu memang mempunyai masa lalu di waktu kecil dengan anak angkatnya. Sekarang ibu baru ingat, namamu Ridho Prasetya Anggara, sahabat kecilnya Asma. Dulu kalian suka sekali bermain bersama sebelum kamu pindah keluar kota, apa kamu masih ingat? Mata Bu Aisyah nampak berbinar. Tak menyangka bahwa yang menjadi suami Asma sekarang adalah sahabat masa kecilnya dulu, yang entah ia masih ingat atau tidak. Karena masih sangat kecil. Asma, Ridho tak mengerti. Apa kamu masih ingat kejadian kecebong? Coba ingat-ingat dulu. Goda Bu Aisyah sambil terkekeh. Kecebong? Ridho nampak berpikir keras.